sebenarnya pilihan untuk ngeband atau bermusik itu adalah pilihan yang di Indonesia lah terutama ya, itu jangan berharap banyak dapat support. Jadi kalau aku sih dari rumah aja nggak disupport. Cuman kan ada istilah kayak gini juga, Bu, bahwa Bung Yusak ini kan dari Semarang. Dulu itu kan, bahkan mungkin sampai sekarang ya, kayaknya kalau nggak ke Jakarta nggak bakal sukses nih kalau bermusik nih. Nah itu kalau pandangan Bung Yusak gimana? Apa ya, kalau aku sendiri sih ngelihatnya kan ada kayak dikotomi musisi nasional, musisi daerah gitu tuh. Kalau setelah ngerti lah ya, maksudnya setelah ngerti proses, terus secara teknis lah ya, ngomongin teknis saja, sebenarnya secara geografis memang sangat diuntungkan ketika di sana, karena apa ya, lebih mudah sih akses semua di sana. Media lah, zaman dulu kan media, terus mungkin recording, bla bla bla, mixing, mastering atau apapun kayak sudah ada lah gitu kan di sana gitu, maksudnya yang proper, yang berpengalaman. Jadi ketika di sana ya paling enggak punya untuk ke akses itu lebih mudah gitu secara geografisnya gitu. Jadi kenapa kok sebenarnya bukan harus ke sana gitu, tapi pas di sana memang akhirnya lebih mudah. Kalau secara teknis sih itu, cuman kalau bicara sukses atau enggak suksesnya dipengaruhi dari apa sih ya, mungkin kalau aku lihat patokannya sih ya, patokan yang kadang salah sih. Kayak contoh misalkan dulu aku ngeband Sextoy. Sebenarnya kita kalau ngobrol sama Surya gitu, kita sebenarnya udah tahu ujungnya ini nyampe mana. Jadi kita nggak pernah salah kamar lah, istilahnya kita nggak pernah salah menggunakan armada yang kita waktu itu ya. Maksudnya jadi kayak contoh nih Sextoy ya, kita tahu sukses kita dalam tanda kutip, keberhasilan kita adalah ketika kita bisa manggung di tempat-tempat di mana ya emang kita pas tuh di situ gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba punya mimpi aneh, wah aku pengen manggung dengan line up yang zaman dulu ya, bareng sama Dewa 19 mungkin. Karena memang beda gitu. Jadi kita nggak pernah berkecil hati untuk wah nggak di ranah ini kita juga berhasil nih. Jadi nah pas tahu itu akhirnya mau di Semarang, mau di kota manapun, sebenarnya sih nggak menjadi penentu sih. Tapi secara teknis, iya, secara teknis ya, maksudnya kayak akhirnya kalau di sana gampang. Secara di sini lebih effort yang dikeluarkan lebih. Bener. Kayak sekarang aku kan di Semarang juga kan. Jadi kalau harus latihan misalkan untuk workshop, harus pergi ke sana pagi-pagi gitu-gitu kan. Lebih ke situ. Kalau di sana tinggal ayo jalan gitu. Tapi harusnya itu sekarang di era digital yang makin masif, ini justru lebih mudah ya, Bung? Nggak tahu ya kalau dari kacamata awam ya. Harusnya lebih mudah. Makanya yang harus dibenerin itu kan apa ya, kayak kok dulu sih aku bicaranya sih ya mindset lah ya, lagi-lagi. Mindset, oke. Mindset tentang jadi kalau dulu aku punya pemikiran itu sebenarnya pilihan untuk ngeband atau bermusik itu adalah pilihan yang di Indonesia lah terutama ya, itu jangan berharap banyak dapat support. Jadi kalau aku sih dari rumah aja nggak disupport. Ya kan, maksudnya orang tua itu jelas ngedirect kita untuk sukses sebagai mungkin bisnismen atau mungkin karyawan atau mungkin itu nggak salah gitu, karena orang tua kan melihat sisi terbaik anak ini biar kayak jadi lebih settle, yang lebih aman. Pas ngeband tuh kita sadar gitu bahwa orang tua aja tuh nggak support. Jadi nggak ada harapan lah istilahnya. Jadi justru dari situ, tapi kayak wah bikin apa ya, ngapain ya. Menarik nih. Jadi buat warga Atlas yang lagi awal-awal mau bikin band-bandan tuh, untuk bisa jadi konsisten seperti Bung Yusak ini, berarti ini ya, konsisten ya. Iya, konsistensi dan lebih ke mental expect, ya. Iya, nggak expect ke. Dari awal memang harus sadar diri bahwa ya ini adalah sebuah pilihan yang berat. Berat,
terus minim support, bahkan lebih banyak kan juga justru mengecilkan sih. Maksudnya kayak ngapain sih ngeband, emang ada masa depannya, ngapain sih bikin, apalagi musik dalam tanda kutip musiknya kayak gini lagi ya kan. Jadi itu udah sadar dari awal sih, udah melekat gitu loh di pemikiran kayak, wah satu-satunya cara biar ini tetap jalan adalah bikin apa ya bikin armada sendiri sih, bikin apapun yang akan mendukung yang kita buat sih. Atau mungkin pilihan-pilihan genre-genre tertentu yang lebih bisa diterima halayak umum itu jadi pilihan yang masuk akal mungkin. Nah itu mungkin juga akhirnya nggak banyak orang akhirnya beralih kan ke situ ketika mungkin di masa awal-awalnya dia mungkin ini, terus di tengah-tengah dia mungkin karena pasar. Tapi kalau aku sendiri sih apa ya itu balik lagi sebenarnya dari apapun yang kita buat, dari apapun yang kita bikin lah, sebenarnya pasti ada gitu loh. Ada yang menerima gitu. Maksudnya ada di situ tuh ada pendengar lah ya, ada penikmatnya. Cuman banyak atau dikit itu yang kadang kita struggle ya. Maksudnya kayak kita bergejolak. Wah, pengennya sih kalau manggung yang nonton ribuan. Tapi kita lupa gitu. Kan. Kita lupa bahwa kadang kita bikin band itu cocoknya emang yang nonton cuma 100 orang. Intimate, pelan-pelan, santai gitu. Kan itu kan kita udah sadar itu dari awal kan. Memang genre yang diambil itu nggak semua orang bisa menerima dengan mudah kayak gitu kan. Tapi nggak kepikiran ini Bung Yusak, maksudnya sebagai musisi full time musician ya, musisi yang penuh waktu kayak gitu, bukan paruh waktu. Nggak mencoba kayak idealisme aku sing iki, sing nggolek duit sing iki kayak gitu. Nggak mencoba juga. Aku top 49 apapun gitu, tapi aku naik pas manggung. Iya. Kalau aku sendiri sih emang bermusik sih sebenarnya sejujur mungkin ya. Maksudnya jadi aku bisa dengerin musik apapun, sepelan apapun, sekenceng apapun, sedangdut apapun, nggak ada batasannya sih. Bahkan kalau bikin pun juga, karena aku sendiri juga kan ada kerjaan yang berkaitan sama musik, kayak bikin jingle lah, bikin lagu lah gitu kan. Jadi ya emang nggak ngebatasin sih. Cuman kalau untuk ngeband, emang udah ada hal-hal yang kita tuh terlahir itu seperti itu gitu. Jadi kalau mau ini ya tempat lain. Kalau mau bikin sesuatu ya aku bikin sesuatu yang baru. Oh gitu. Sekeluarnya aja lah nanti seperti apa gitu. Tapi nggak ngebatasin sih. Tiba-tiba bisa bikin mungkin makin kenceng atau tiba-tiba bisa bikin pelan banget. Sebebas itu sih. Kalau aku sih nggak ngebatasin genre, nggak ngebatasin eksplorasi dalam bermusik tuh. Berarti dengerin banyak jenis musik ya? Iya lumayan lah. Sampai dangdut sekalian. Iya apapun sih. Oke. Nah kalau ngomongin masalah selera nih, kan tadi kan genre nggak ngebatasin. Tapi ada istilah kayak dikotomi. Genre yang ini kita luweh oke untuk cari duit nih. Kalau yang genre yang ini kayaknya enggak gitu. Kepikiran gitu juga nggak sih? Kalau Kepikiran sih ada sih. Ada. Karena kan faktanya memang seperti itu kan. Tapi nggak coba ke sana ya? Tapi ya tadi balik lagi. Tapi ternyata sejauh ini sih masih pengen sejujur mungkin gitu. Maksudnya kalau nggak keluar untuk itu ya ngapain gitu, dipaksa gitu. Kalaupun nantinya keluar seperti itu dan diterima lebih banyak orang ya kenapa enggak? Aku sih seperti itu. Tapi nggak ada kayak mindset ada program gitu yang wah kayaknya bikin ini nih, ini bakal kaya nih atau mungkin bakal ngalir aja lah ya. Gitu ya kayaknya sih sejauh ini sih nggak pernah sih, kayak ya udahlah keluarnya gini, keluarnya gitu. Paling kepengaruh ngomong-ngomong sama band apa sih Bung? Patronnya gitu. Oh katanya gigi. Kalau sejauh ini kalau secara panutan nih. Secara musikalitas sih lumayan banyak band-band luar sih ya, band-band luar pastinya. Karena aku ngeliat mereka tuh serius gitu.
kalau bermusik. Serius karena disupport dengan sumber daya yang memadai Bisa kayak jadi gitu. kayak nggak tahu kayak jadi akhirnya apa yang mereka present itu kerasa, nggak tahu ya kenapa, karena mungkin dia ngasih soul atau itunya ke situ. Jadi pas mereka nge-present musiknya, karyanya tuh berasa gitu loh, sampai ini mantep nih gitu. Kalau musiknya ya, maksudnya secara musikalitas. Tapi kalau secara apa ya, semangat sih ya, kayak itu tetap band-band DIY sih, band-band punk rock gitu, maksudnya yang Bisa disebutin siapa kayak gitu? ya sampai sekarang kayak ya aku lihat NoFX lah ya, standar lah ya, semua pasti tahu, dan band-band turunannya kayak Descendants, terus apa, aku kan senang juga kayak The Queers gitu-gitu. Bahkan aku lihat postingannya sampai hari ini aja, semalam habis manggung dengan seumuran segitu, manggung di tempat yang kecil gitu, tapi mereka masih seaktif itu keliling kota-kota gitu. Jadi pas ngeliat itu, wah gila, ini belum ada apa-apanya nih. Itu kan berarti gara-gara faktor dari pendengar, fans yang mendukung si band ini untuk tetap sustain kan. Maksudnya mereka beli tiketnya, mereka menghadiri konsernya. Pada akhirnya sih itu terjadi karena si energi bandnya sih ya. Maksudnya kan jadi omong kosong ya ketika kita bilang ayolah support gitu, kayak band-band gitu untuk kelangsungannya, tapi ternyata yang disupport itu apa, nggak do something yang the best tuh, kayak tahu gak sih, nggak nyampe gitu. Nah, jadi memang biarlah tumbuh organik gitu ya. Kan kita kan kelihatan ya, wah ini gila nih, sampai seumur segini sampai masih seperti itu. Kenapa nggak aku support gitu istilahnya kan? Tergantung supply and demand-nya ya. Kalau misalnya memang bandnya bagus, pasti dengan sendirinya akan ada audiens dan fans-fans yang akan mendukung ini. Oke, cuman kalau misalnya di Semarang sendiri nih, iklim kan Bung Yusak kan udah belasan tahun juga kan di Semarang nih, melihat pasar Semarang. Kalau Bung Yusak melihat publik Semarang terhadap apresiasi musiknya seperti apa sih? Apresiasi ya. Kalau aku sih apa ya, lebih ke pertama kan mungkin kalau secara jumlah penduduk lah ya, kan nggak terlalu banyak lah ya dibanding kota, maksudnya apalagi dibanding Jakarta gitu. Mungkin nama Jakarta Timur aja udah mirip-mirip kan. Iya. Nah berarti kan di situ kan nggak banyak, nggak lebih banyak dari mereka yang di sana. Nah kedua referensi, ya kan, referensi ketika di sini mungkin referensi itu kayak gini nih. Oh band yang lagi rame A nih. Masyarakat kan akhirnya tergiring ke situ nih. Oh ini nih berarti ngeband tuh harus kayak gini nih. Nah nantinya akan muncul nih pemikiran bahwa kalau nggak seperti itu berarti nggak berhasil nih. Iya. Karena harus kayak gini. Nah sedangkan kalau dilihat di kota kayak misalnya di Jakarta gitu, referensinya banyak gitu. Kayak ada band ini Jong Jalan, band yang kencang juga bisa ini, band yang pelan juga bisa ini, band yang jazz, yang segmentin bisa. Jadi wah ternyata banyak ruang yang bisa dimasukin nih. Akhirnya apa ya yang terjadi ya, kalau di Semarang aku sendiri lihatnya apa ya gitulah, kalau misalkan kita belum main di satu tempat dipikirnya wah ini band nggak sukses nih. Ya. Padahal sebenarnya band itu cukup oke gitu ketika dia cuman main di satu tempat yang apa ya memang dia di situ gitu, keren gitu di situ gitu. Tapi akhirnya berhenti ya, karena apa? Karena nggak bisa main di festival. Gampang ya, itu tadi kembali lagi ke awal tadi, memang untuk urusan terjun ke dunia musik memang harus mental yang dilatih. Mental sih, iya benar, mental. Karena itu akan ngaruh ke konsistensi kayak gitu kan. Apalagi tadi tantangannya pasti dari awal dari keluarga dulu, rata-rata. Orang terdekat. Orang terdekat ya. Walaupun nggak semua ya, nggak semua. Tapi iya, ada yang dukung juga. 80%. Iyalah, sebagian besar. Ya. Paling lucu adalah waktu kita manggung, tiba-tiba ada
datang nih nonton gitu, mereka niat sih ngeprint tulisan gitu kan, Morfem gitu di depan panggung ini, di depan. Tapi pas kita perhatiin ternyata kaosnya bajakan. Kaosnya bajakan? Kaos yang dipakai. Oh, merchandise-nya nggak official. Oke. Yang kocak adalah kita langsung ngomong di depan. Oke. Mungkin itu menyakitkan ya.